Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Tema firman Tuhan adalah berterima kasih. Di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Yesus, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta merupakan satu penyakit kulit, dan seseorang yang menderita penyakit kusta dinyatakan najis. Di dalam Imamat pasal 13 ayat yang ketiga dikatakan di situ, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Mereka yang mengalami penyakit kusta tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga secara mental. Mereka dijauhkan dari perkemahan atau tempat tinggal mereka, dari keluarga, dari pekerjaan. Mereka harus berpakaian yang capik-capik dan rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Di dalam kisah Lukas ini terlihat ada 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Mereka berharap Yesus menyembuhkan sakit mereka. Sambil berteriak, berdiri agak jauh, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Mereka sadar bahwa Yesuslah pembuat mujizat. Kemudian Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sesuai yang tertulis di dalam Imamat pasal 14 ayat yang kedua. Namun ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam sesuai dengan nasihat Yesus, di tengah jalan mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Perubahan itu membuat seorang dari mereka yang sakit kusta kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah karena begitu sukacitanya dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib yang sudah dialaminya. Namun Yesus merasa heran dan berkata, "Bukankah Yesus telah menyembuhkan
10 orang penyakit yang menderita penyakit kusta. Namun, mengapa hanya satu yang kembali? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, yaitu orang Samaria? Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan terima kasih itu haruslah kita melakukannya ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Bahkan itu perlu diajarkan sejak dari kanak-kanak. Mengucap terima kasih bagi mereka yang memberikan tentu merasa senang. Demikian juga ketika orang Samaria ini berterima kasih atas kebaikan yang sudah dia alami. Dia berterima kasih dan hati Yesus menjadi senang. Bukankah kita menyadari bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, bahwa kita ini sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus? Sudahkah kita seperti seorang Samaria ini yang berterima kasih atas kebaikan Tuhan? Sudahkah kita berterima kasih kepada kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita? Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang terbuang dari hadapan Allah karena dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Namun diperdamaikan melalui Kristus. Dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sama seperti 10 orang sakit kusta yang terbuang dari perkemahan mereka, dari perkumpulan, dari keluarga mereka. Demikian ketika kita sebagai orang berdosa, kita jauh dari hadapan Tuhan, kita jauh dari kasih Tuhan. Namun melalui kedatangan Kristus, hubungan yang jauh dengan Allah menjadi dekat. Kristus telah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita. Yesus telah menolong kita dari kebinasaan menuju kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bahwa ketika kita beroleh pengampunan dari Bapa, ketika kita beroleh keselamatan, kita
pasti berbahagia, pasti bersuka cita, seperti yang dirasakan oleh salah seorang dari 10 orang penyakit kusta ini. Merasa bersuka cita luar biasa karena pertolongan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, karena mujizat yang dia alami. Demikian juga biarlah kita sama seperti salah seorang dari 10 orang penyakit kusta ini, bersuka cita atas pertolongan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan atas hidup kita, dengan cara mengucap syukur, dengan cara memuliakan Allah yang keluar dari mulut kita. Mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan dan satu teguran bagi kita untuk selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita yang mengasihinya. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.